Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamal di bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman itu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami bagaikan tanah hati anak kami yang subur dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi remah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita, 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam dalam Kristus, di dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Oke, kita lanjut lagi. Sampai berbohong untuk kebaikan adalah salah satu yang tidak suci. Sekarang jam 12 kurang 10 menit. Ya, setengah jam berarti kurang lebih setengah 1. Jadi kita batasin sekarang 30 menit. Karena dipercepat juga nggak bisa sampai-sampai. Jadi kita santai aja ya. Rema selalu turun nanti. Oke. Berbohong untuk kebaikan adalah salah satu yang tidak suci. Bohong adalah bohong dan baik adalah baik. Secara garis besar perkataan harus dibersihkan adalah kata berbohong, bicara yang tak bermanfaat, fitnah, berkata kasar, bicara yang tidak suci, menghina dan meremehkan atau merendahkan orang lain. Inilah yang saya maksud bahwa kekudusan hanya mencapai 80%. Karena kita masih sering berbohong, maka kekudusan kita tidak sempurna 100%. Kita diperintahkan Tuhan untuk tidak boleh berbohong atau menipu. Imamat 19:11, Perjanjian Lama, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. 1 Petrus 3:10 diulangi, diingatkan lagi apa yang telah dikatakan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu.
Jadi hari-hari baik kita ditentukan dari ucapan kita. Kita harus kudus seperti Yesus tidak pernah berbohong atau menipu dengan perkataannya. 1 Petrus 2:21, 21:22. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Nah, cuma kan selama ini kan kata tipu berbohong kan tidak terperinci. Hanya di ATM lah yang terperinci, semuanya ada 7 ditambah plus yang ketujuh adalah berbohong demi konten. Karena zaman sekarang kan zaman internet, dulu belum ada, ya kan. Jadi ada penambahan yang ketujuh adalah berbohong demi konten, tidak boleh. Saya akan membahas sedikit mengenai berbohong, sudah ya? Belum? Oke, saya akan membahas sedikit tentang berbohong dan tipu bibir. Banyak orang yang berpikir kritis mengatakan bahwa Tuhan Yesus pernah berbohong. Mereka mengambil pemikiran ini berdasarkan ayat di bawah ini. Ada nih. Markus 13:32. Tapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Jadi kita kalau dari agama kaum Kedar ini disangkanya Yesus itu bukan Tuhan dan tidak sudah berbohong. Karena kalau Tuhan Yesus itu Tuhan, kenapa dia tidak tahu? Nah, jadi sini ada unsur bohongnya. Karena menurut mereka kepercayaan umat Kristen bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi sewaktu Tuhan Yesus menyatakan hari kedatangannya kedua kali, Tuhan Yesus tidak tahu, mereka berpendapat Tuhan Yesus bohong. Mana mungkin Tuhan tidak tahu. Nah, ini secara berpikir logika benar juga, ya kan? Tapi ada hal yang mereka tidak tahu dan mereka tidak mengerti bahwa sewaktu Tuhan Yesus menjadi manusia, ia benar-benar menjadi anak manusia. Dan kekuatan dan kuasanya hanya mengandalkan Roh Kudus semata. Perhatikan ayat berikut ini. Filipi 2:5-9. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Alkitab menuliskan bahwa semua manusia itu pembohong. Oke. Jadi statusnya Yesus itu berkata anak pun tidak tahu, itu statusnya sebagai apa? Manusia. Menjadi sama dengan manusia. Jadi waktu dia harus dibedakan antara Yesus sebagai Allah dan Yesus sebagai manusia. Itu namanya dalam doktrin teologi namanya duinatur Yesus. Ada 2 kodratnya. Kodrat sebagai manusia dan kodratnya sebagai Allah. Jadi kalau Allah menjadi manusia itu tidak boleh pernah Tuhan itu berhenti jadi Allah ya. Jadi kalau jangan sampai kita berpikir kalau Allah jadi manusia dia berhenti jadi Allah. Enggak. Dia tetap Allah karena rohnya berbeda dengan kita. Walau cuma dia memiliki 2 kodrat, 2 natur. Namanya natur manusia dan natur Allah. Itu bedanya. Jadi kealahannya nggak pernah berhenti. Nah, saya akan membuktikan nih. Ini nggak apa-apa. Ini pasti mungkin jadi ramai saya ngomong hari ini ya. Karena ini pengajaran yang berbeda dengan gereja lain. Alkitab menuliskan bahwa manusia semua pembohong. Oke? Artinya kalau semua pembohong harus dimulai dari startnya siapa? Adam. Terus sampai Wahyu. Jadi semuanya yang pernah lahir di dunia ini adalah pembohong. Nggak ada yang nggak pernah bohong. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita ini kan sudah punya prinsip bahwa apa? Yesus adalah Allah, maka kekaguman kita terhadap manusia harus dihentikan. Artinya tidak ada seorang nabi atau rasul yang bebas dari bohong. Setuju nggak nih? Oke, kan semua manusia berbohong. Kalau Tuhan Yesus kalau Tuhan bilang semua manusia berbohong kecuali rasul-rasul dan nabi-nabi, kan nggak ada kata kecualinya.
semua manusia berbohong. Yang tidak pernah bohong hanya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Makanya waktu dia jadi manusia, tetap karakter Allahnya tidak pernah berubah. Maka dikatakan apa? Dan bibirnya dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi karakter sifat daripada Allah itu tidak pernah berubah. Walaupun dia jadi manusia. Oke, nah saya katakan lagi, Yesus adalah Allah, maka kekaguman kita terhadap manusia harus segera dihentikan. Artinya dari nabi sampai rasul tidak akan pernah lepas dari kata bohong. Oke, kita cek punya recheck siapa yang pernah berbohong. Oke. Apakah Yohanes Pembaptis pernah berbohong? Oke. Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus tetap berprinsip bahwa Yesus adalah Allah, maka kekaguman kita terhadap manusia harus dihentikan. Kalau ada seorang manusia yang tidak pernah bohong, suci, sempurna, tidak pernah fitnah dan hina, membuli, hanya Tuhan Yesus yang kita kagumi. Setuju ya? Setuju nih. Jadi kalau yang lainnya langgar semua, termasuk yang di ruangan ini. Oke. Yohanes 1:19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Jadi orang nanya kepada Yohanes Pembaptis ini. Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Artinya dia jujur. Dia bilang, aku nggak dusta. Aku bukan Mesias. Benar nggak? Ada unsur bohongnya nggak? Enggak. Oke. Ini kita akan perhatikan ayatnya secara ngejelimet. Di gereja lain ini nggak pernah diperhatikan. Oke. Dia udah jujur nih. Dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Benar nggak? Setuju. Oke. Benar ya. Lalu mereka bertanya lagi. Jadi tanya lagi. Lebih dalam lagi. Oke. Kalau begitu siapakah engkau? Elia ya? Ia menjawab, bukan. Ada unsur bohong apa enggak? Kita lihat nanti. Engkaukah nabi yang akan datang? Nanya lagi. Jadi orang biasanya kalau ditanya makin dalam, makin kepepet. Biasalah manusia Pak. Hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah kepepet. Saya kasih tahu. Hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah kepepet. Seandainya kepepet pun dia bisa mengadakan suatu kuasa mujizat. Contohnya siapa? Ada 5.000 orang disuruh kasih makan. Dipepetin sama muridnya namanya Andreas, dibilang, guru ini ada 5 roti dan 2 ikan. Secara manusia, maksud lu apa? Maksud lu apa? Kepepet gak? Iya, main sorong aja guru. Adanya 5 roti dan 2 ikan. Kalau bahasa sekarang tuh bilang, maksud lu apa nyodorin ke gua? Kepepet dong. Gak bisa kepepet, langsung angkat tangan. Aku mengucap syukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Mujizat terjadi. Gak bisa kepepet. Dalam hal hidup ini juga seperti itu. Kita kadang-kadang dalam menghadapi masalah sepertinya kepepet. Tidak ada pertolongan. Justru mukjizatnya di situ. Kalau nggak kepepet, nggak keluar mukjizatnya. Biasalah, Tuhan tuh memang seperti itu. Kalau nggak kepepet, nggak mukjizat. Jadi Tuhannya sih pepetin. Artinya begini, secara iman, kita ikhlas legowo nerimo iman, jalanin aja sampai mepet. Bilang sama Tuhan nih kalau nggak ada duit beras besok mati. Pepetin aja terus. Gitu. Pokoknya pepetin aja. Pasti mukjizat terjadi. Karena orang-orang yang percaya dia tidak akan dipermalukan. Emang ilmunya begitu. Nah dalam hal ini bukannya Tuhan nih yang ditanya. Yohanes Pembaptis dipepetin terus ditanya. Tanya terus sampai. Apakah engkau Mesias? Bukan. Apakah engkau Elia? Bukan. Nanya lagi nih. Engkau kan nabi yang akan datang? Ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepada, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang itu diutus ada beberapa orang Farisi juga. Jadi dia lagi mengulang kata-kata. Dia bilang, akulah yang di Nabi Yesaya itu pernah tulis begitu. Akulah dia itu tuh. Tadi bilang bukan ya. Saya kasih tahu. Tadi kamu Elia, bukan.
Tapi lah tiba, karena dia kepepet, mungkin dalam beberapa detik dia agak, kayaknya salah nih kan. Ngerti ya? Saya pasti, kenapa? Saya bisa mengatakan demikian karena kita mengalami juga. Salah tadi ngomong Pak. Salah Bu, tadi salah. Waduh, pelanggaran. Kita karena kita cepat dalam beberapa detik itu kita langsung mikir, kayaknya ada yang salah. Cepat-cepat kita robah. Dan itu yang terjadi kepada Yohanes Pembaptis. Dia sama dengan kita. Dia bukan Tuhan, belum sempurna, sama dengan ATM. Saya bisa memperkirakan itu karena apa? Pasti dia sama saya. Kalau saya bilang Yesus sama saya nggak bisa. Ya kan? Yesus sama saya nggak bisa. Yesus beda. Kan sudah bilang. Kalau saya menyamakan diri saya dengan Yesus, itu nggak bisa. Karena Yesus itu beda. Dia sempurna, suci, tidak bisa kepepet dan tidak pernah berbohong. Dan tidak ada kata, wah salah ngomong. Nggak bisa. Tuhan itu lepas dari kata namanya hilaf. Ngerti ya? Yesus itu lepas yang namanya hilaf. Kita kan sedang berlatih diri. Kewaspadaan adalah jalan menuju kehidupan. Kelengahan dong, hilaf. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Orang yang waspada tidak akan mati. Dan orang yang lengah seperti orang mati. Dan kita memang tujuannya ke sana. Orang yang waspada tidak akan mati. Orang yang tidak akan mati. Kalau Anda dalam melakukan segala perbuatan, sikap, mulut, pikiran. Kalau selalu waspada dan selalu ya. Yesus janji, barang siapa menuruti perkataanku, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak akan mati selama-lamanya. Oh benar kok, orang yang waspada tidak akan mati. Kita karena melakukan pelanggaran karena tidak waspada, karena tidak Jadi selalu bilang jawabannya gampang, hilaf. Itu. Kita nggak boleh, kita sedang menuju ke sana. Nah, kalau kita membandingkan dengan Tuhan Yesus, pasti kita tidak seimbang. Tapi kalau Yohanes kita boleh adu-aduan, Pak. Kan sama-sama lahir dari perempuan yang lahir dari dosa, kandungan ibuku. Dalam kandungan ibuku aku dikandung dosa dan kesalahan. Kalau sama Yohanes, sama Paulus kita boleh adu-aduan. Bukannya mosok Yakub, Pak, tapi kita harus membuktikan itu. Musa pun gagal kan masuk tanah Kanaan kan. Jawabannya apa? Enggak Tiba-tiba ketok palu, dar. Langsung dia bilang apa? Apakah aku harus kami, Harun nama Musa, apakah kami harus mengeluarkan air dari batu ini? Langsung kena tegur Tuhan. Kok kami? Yang bikin mujizat kok saya, kata Tuhan. Salahnya di situ. Karena dia mengatakan, apakah kami harus mengeluarkan air ini dari batu ini? Karena waktu itu lagi kehausan di padang gurun. Jadi kilap, Pak. Saking menurut saya gini, kalau secara manusia bisa dimaklumi, Pak. Tapi secara Tuhan itu tidak bisa dimaklumi. Ya, nangkap ya. Secara manusia ya maklumlah, manusia ada hilapnya. Secara manusia bisa, Tuhan nggak bisa. Jadi karena keenakan bikin mujizat selalu jadi, si Musa kan sakti, Pak, laut aja dibelah ya. Jadi karena keenakan bikin kesaktian mujizat, sekali ini dia hilang, dia bilang, apakah kami harus mengeluarkan air dari batu ini di Meribah itu? Keluar memang airnya, tapi langsung dipanggil. Engkau tidak menjaga kekudusanku di mata orang Israel. Kau tidak boleh menginjakan tanah yang kujanjikan. Langsung mentok di situ. Harusnya berkata apa? Tuhan pasti akan bikin mujizat dan Tuhan akan mengeluarkan air dari batu ini. Demikianlah firman Tuhan. Harusnya begitu selalu. Selalu begitu memang, Pak. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dia pasti begitu. Sekali ini karena keenakan selalu dikabulkan. Hilaf. Di mata Tuhan nggak bisa. Karena orang yang nggak itu melanggar kekudusan. Karena dianggap Tuhan, loh, kok kamu jadi yang mencuri kemuliaanku? Kok kamu yang mencuri kesaktianku? Kan aku yang bikin mujizat. Kenapa engkau mengatakan kami? Langsung gagal. Banding lagi siapa? Pak Rasul Paulus. Apakah kita harus tingkat dengan Rasul Paulus? Enggak. Tapi banyak gereja sekarang karena enggak sanggup untuk seperti gurunya Tuhan Yesus, maka dia menurunkan levelnya. Dia bilang kita harus menjadi seperti Yesus, tapi minimal kita harus seperti Paulus. Enggak ada minimal, Pak. Di dalam visi ATM tidak ada minimal. Tetap harus standarnya gurunya. Nangkap ya semua ya?
Nggak bisa, minimal seperti enggak. Saya nggak mau seperti Yesus, nggak mau seperti Musa. Nggak ada kata minimal. Maka oleh karena itu pasti Paulus ada satu kesalahan. Makanya dia mengatakan dan mengakui supaya apa? Aku tidak meninggikan diri, aku diberi duri dalam daging. Utusan iblis yang telah mengocok aku. Sudah 3 kali aku minta kepada Tuhan tapi tidak dikabulkan. Lalu Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniamu karuniaku kepadamu. Kita sudah berdoa. Dari bulan-bulan dulu saya berkata, Tuhan, untuk ATM jangan berkata cukup. Harus semuanya 100%. Kalau Tuhan tidak berkata cukuplah kasih karunia kepada ATM, maka kita meninggal semua, Pak. Nggak tercapai, cukup. Nggak. Khusus ATM, Tuhan tidak boleh berkata cukup. Saya sudah ngomong sama Tuhan. Pokoknya khusus ATM tidak boleh berkata cukup. Semua yang ada pada Tuhan harus dicurahkan kepada ATM. Kalau enggak, ATM akan terjadi seperti Paulus. Artinya supaya aku tidak meninggikan diri, artinya memang ada satu utusan iblis yang bersarang di dalam tubuh Paulus supaya dia tidak bisa sombong. Dalam arti apa? Orang yang tidak bisa sombong kalau orang itu masih bisa dikritik dan diargumenin. Dalam hal ini Paulus seperti ini. Kalau dia sombong, maka dia bilang orang akan berkata seperti ini. Ya, sapu tangan bisa lo sembuhin. Orang tumpang tangan bisa sembuh. Orang mati bisa bangkit. Tapi lu sendiri sakit gak sembuh-sembuh. Itu argumen orang dibalikin kritik. Artinya dia gak bisa setinggi-tingginya. Tetap bisa diargumen dengan direndahkan. Sembuhin orang bisa. Dia sendiri sakit. Dia mungkin orang bisa berkata nanti di ujung puncaknya. Dia berkata tidak akan mati selama-lamanya. Ternyata kuburan gurunya ada di Pulau Bangka tuh di sono. Ya kalau katanya mati kan orang bilang, kuburannya di sono gurumu tuh. Ngerti ya? Kalau kita mati orang akan argumen balik. Jadi benar-benar tidak boleh hilaf. Belajarnya sampai tidak ada celah kritikan. Tidak bernoda, tidak bercacat pada saat kedatangan Tuhan. Tidak boleh ada yang bisa mengargumenin. Tapi kadang-kadang gara-gara argumen ini kita suka kepancing juga, Pak. Sekarang kita tanya, di mana salahnya kita? Ayo coba buktikan. Kita kadang-kadang suka begitu kan. Karena orang ini kita dalam hati jujur aja pengen tahu dia mau nyari salah saya di mana gitu. Tapi kadang-kadang suka timbul begitu kan, belakang-belakangnya nggak mau lagi, bodoh amat lah orang mau argumen seperti apa. Oke, hanya Tuhan yang nilai. Jadi untuk Musa ada cacatnya, untuk Paulus ada cacatnya. Sekarang kita cari-cari, kita suka cari-cari. Nah, untuk Yohanes mati kita cari. Waktu dia kepepet 3 kali ditanya, dia bilang bukan. Dan saya yakin waktu 3 kali dia ngomong bukan, dia, gua salah. Dalam hati udah pasti salah. Langsung dia robah perkataannya. Siapakah engkau? Nah, langsung dia bilang apa? Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskan jalan Tuhan seperti yang dinyatakan Nabi Yesaya. Maka ditambahkan di situ ada beberapa orang Farisi. Lalu pas saya yakin orang Farisi itu langsung apa yang diucapkan Yohanes. Setuju nggak? Orang apal Alkitab, enggak? Orang lain enggak? Ini ahli-ahli semua apa? Sekali dia sebut Yesaya, saya yakin orang Farisi langsung saya tahu ayatnya di mana kata orang Farisi itu. Itu kelasnya gitu udah beda Pak. Ya kan? Makanya dikatakan ada beberapa orang Farisi dia langsung. Dia Yesaya, mari kita buka Yesaya. Kita paling susah ini kalau orang bisa salah tangkap ATM suka cari-cari salahnya Nabi loh. Salah-salahnya orang kudus. Kan sudah dibilang kekaguman kita terhadap manusia harus dihentikan. Yohanes Pembaptis juga manusia. Musa juga manusia. Paulus juga manusia. Tuhan Yesus berbeda. Dia adalah man of God, manusia Allah. Dia ada unsur Allahnya. Makanya tidak bisa dikritik, dicari salahnya.
Sampai di Paulus pun berkata, aku tidak menemukan kesalahan apapun. Diargumenin nggak bisa kalau Tuhan Yesus. Nah, kita sedang menuju ke sana. Untuk belajar argumenin, mari kita belajar dari si Yohanes Pembaptis ini. Maliki 4:5. Oke, kita lihat dulu perjanjian lamanya. Oke, enggak, kita buka Yesaya loh. Salah. Yesaya 43 itu ada Yesaya 43. Nah, tadi ngomong apa? Kitab Yesaya kan? Yesaya udah tulis begini. Ada 43, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berteluk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ini ada lagunya. Ratakan tanah bergelombang. Benar. Timbunlah tanah yang berlubang. Ada lagunya. Ini waktu dia ucapkan Yesaya itu. Langsung si Farisi langsung sama dengan ATM. Nah, ATM ini juga sebenarnya kelas itu juga. Anda nggak usah buka Alkitab, ketemu di pasar dengan siapapun, waktu orang nyebut ayat kita sudah tahu. Oh ini memang ayatnya seperti itu. Walaupun nggak hafal Pak, tapi kita tahu. Oh ayatnya ini. Apalagi kelasnya Farisi. Oke? Dia langsung Oke? Jadi Yesaya 40 bilang ratakan tanah. Persiapan untuk Tuhan. Siapa yang menyiapkan jalan bagi Tuhan? Kita akan lihat siapa yang menyiapkan jalan bagi Tuhan. Mari kita buka perjanjian lama Maliki 4:5. Lihat nih 4:5 ya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapak. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi yang dimaksud dengan ratakan tanah dan timbunlah yang bergelombang, itu dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Artinya, ia membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan anak-anak berbalik kepada bapak-bapak. Itu, jadi rata semua. Bagusin semua. Jalan untuk Tuhan. Jadi si Yohanes sebelum tampilnya Yesus, dia kan udah khotbah dulu, benar? Dia sudah khotbah dulu sampai ngebaptis. Dia sudah khotbah dulu dia. Dia sedang mempersiapkan. Hati bapak berbalik kepada anaknya dan hati anak kepada bapak. Dia lagi ratain semua jalannya. Siapin Tuhan. Lukas 1:13. Lihat ya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan harus engkau menamai dia Yohanes. Jadi dalam Lukas dibilang namanya siapa yang akan lahir? Yohanes. Perhatikan ya, yang lahir namanya Yohanes. Yang tugasnya meratakan tanah yang bergelombang dan menimbun lubang, ya, jalan yang berlubang. Yang artinya meratakan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yaitu hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya dan anak-anak kembali bapak. Itu artinya. Dan yang dilahirkan namanya siapa? Yohanes. Tadi dia bilang, apa engkau Elia? Bukan. Salah ngomong. Enggak gini loh. Aku yang suka yang ngomong berseru-seru itu loh. Dia sebentar. Kita akan buktikan perkataan dia hari ini. Nah, engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan, Yesus maksudnya, dalam roh dan kuasa Elia. Dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Itu yang ngomong dulu siapa? Maliki loh. Benar gak? Maliki 4:5.
6:46. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Jadi anakmu yang lahir itu yang bernama Yohanes, di dalam Lukas, dialah yang akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya. Itu yang ngomong itu tuh. Anakmu tuh itu tuh yang dulu tuh. Anakmu si Yohanes tuh itu tuh dulu. Gimana Yohanes bisa menyangkal ATM? Jangan menyangkal Tuhan, menyangkal ATM. Itu anakmu si Yohanes yang ngomong dulu itu. Yang berbalik kepada bapaknya tuh nggak bisa bohong tuh. Lukas dikatakan berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran-pikiran orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Dia sedang buka jalan. Yesus belum berumur 30 tahun. Yohanes sudah duluan. Kalau salah beda 6 bulan ya. Ya 6 bulan kemudian ya. Yohanes Pembaptis itu 6 bulan. Dia lebih tua. Dia jalan dulu dia. Dia sudah baptis orang dia. Yesus belum, Yesus sudah datang minta baptis. Terus oke. Yesus mengatakan Yohanes Pembaptis itu adalah Elia. Yesus yang ngomong. Yesus tidak pernah berbohong. Tipu bibir tidak ada dalam mulutnya. Oke, Yesus yang ngomong sekarang. Oke. Matius 11:12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis. Lihat nih ngomongnya Yohanes Pembaptis. Hingga sekarang kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan. Mau gimana nafsirkannya? Bagaimana Anda menafsirkan perkataan Yesus itu? Oh Pak, ada yang nafsirkan. Katanya kan bukan Elia Pak, tapi itu dalam roh dan kuasa Elia. Benar? Tadi Lukas 1:17, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Bukan Elia benar-benar Pak, cuma dalam roh, dalam kuasa Elia. Penafsirannya begitu yang dikatakan Yesus itu, maksudnya jika kamu mau menerimanya ialah Elia yang akan datang. Maksudnya dalam roh dan kuasa Elia Pak. Jadi bukan benar-benar Elia. Masa sih? Buka lagi lebih ngejelimet lagi, ayo. Matius 17:10, Yesus lagi ngomong. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Artinya begini, orang ahli-ahli Taurat juga tidak ada penafsiran lain. Tidak ada penafsiran bahwa itu dalam kuasa roh dan Elia saja. Orang ahli Taurat juga berkata Elia harus datang dahulu. Tafsirannya tidak ada dalam roh dan kuasa Elia loh. Langsung si ahli Taurat juga penafsirannya sama dengan kita, kayak orang bego aja. Oh, kenapa ahli Taurat berkata Elia harus datang? Tidak ada tafsiran lain, artinya secara orang Yahudi mereka menafsirkan Malaki itu adalah benar-benar Elia. Bukan samaran, bukan dalam roh atau dalam kuasa. Benar-benar Elia. Nanti saya jelasin. 17:11. Jawab Yesus, memang Elia akan datang tuh. Dan memulihkan segala sesuatu. Menurut perkataan Yesus, itu dalam kuasa Elia dan roh atau Elia benar menurut perkataan Yesus. Dan Yesus memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Yesus nggak ada kata kuasa Elia loh. Ya memang Elia akan datang. Jadi Yesus menyamakan penafsirannya sama dengan ahli Taurat. Karena ahli Taurat sebelumnya berkata, mengapa ahli Taurat itu berkata Elia harus datang? Yesus langsung bilang, iya memang Elia akan datang untuk memulihkan segala sesuatu. Tidak pakai tafsiran. Langsung to the point, ya. Ikut Yesus apa ikut siapa nih? Ikut tafsiran doktrin-doktrin teologi nih. Yesus yang ngomong, nggak pakai tafsiran. Oke. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Dong, nggak pakai tafsiran kok jelas. Tetapi orang tidak mengenal dia. Tuh.
Jelas ditegaskan, Yesus ngomong. Dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Iya, Elia akan datang. Elia sudah datang. Oh, baru tahu saya bahwa dia sedang bicara tentang Yohanes Pembaptis. Murid aja nggak pakai tafsiran kok. Jadi di dalam doktrin kuasa dan roh Elia itu diterjemahkan bukan Elia, cuma kuasanya seperti Elia itu ada pada Yohanes, kuasanya mukjizatnya seperti itu. Kalau memang kuasanya seperti Elia yang berbentuk mukjizatnya, kan Elia kan pernah bangkit orang mati kan. Terus Elisa meminta sebelum pergi Elia terbang pakai kuda berapi, dia bilang, aku hanya minta 2 bagian rohmu. Itu artinya memang selama hidup Elisa muridnya, Elisa telah melakukan 2 kali mukjizatnya Elia. Elia 1 kali bangkitkan orang mati, tapi Elisa 2 orang. Nah, 2 kali 2 bagian rohmu. Nah, itu baru ngomong tentang mukjizat. Kalau kata kuasa Elia diartikan mukjizat, oke. Yohanes pernah bikin mukjizat apa? Ya, kalau mau disamakan kuasa itu berbentuk mukjizat. Pertanyaan saya, Yohanes selama hidup pernah bikin mukjizat apa? Enggak ada. Enggak ada, memang enggak ada. Udah judulnya enggak ada. Artinya kuasa kalau diartikan mukjizat salah. Karena Yohanes tidak pernah bikin mukjizat. Sekarang ada kata berjalan dalam roh dan kuasa Elia. Dalam roh Elia dan kuasa Elia. Oke, yang kuasanya kita artikan mukjizat salah. Karena Yohanes Pembaptis tidak pernah bikin mukjizat seperti Elia. Kalau Elisa benar. Dia bilang minta 2 bagian rohmu Bapa. Memang benar, Elia 1 kali bangkitkan orang mati dan Elisa 2 orang bangkitkan orang mati. Memang benar. Minta 2 bagian kok, 2 kali. Tapi kalau misalnya kuasa Elia diartikan mukjizat seperti Elia dan Elisa, maka ternyata Yohanes Pembaptis tidak tercatat bahwa Yohanes pernah bikin mukjizat. Artinya tinggal satu masalah lagi apa? Dalam roh. Apa arti dalam roh? Nah ini sekarang, oke, kuasanya udah selesai. Berarti kita menolak yang namanya kuasa Elia itu berarti mukjizat Elia. Enggak ada, karena Yohanes Pembaptis tidak pernah bikin mukjizat. Duduk permasalahan adalah ada kata roh Elia. Dalam roh Elia. Nah, oke, perhatikan. Banyak yang berpaham hanya dalam roh seperti Elia yang diutus Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah dalam roh itu artinya apa dan seperti apa? Ya, monggo yang di ruangan ini bantu saya. Yang diartikan dalam roh itu seperti apa dan bagaimana? Tadi kan yang mukjizat udah selesai. Oke, yang kuasa Elia kita artikan mukjizat. Ternyata Yohanes Pembaptis tidak pernah bikin mukjizat. Artinya kuasa mukjizatnya yang diartikan antara Elia dan Yohanes itu berbeda. Oke, sekarang dalam roh Elia. Apa arti dalam roh Elia? Ayo, ada yang bisa bantu nggak? Dalam roh dan kuasa Elia. Kalau mau diterjemahkan satu-satu begini. Dalam roh Elia dan kuasa Elia. Dalam roh Elia dan kuasa Elia. Yang kuasanya sudah beres, sekarang tinggal dalam rohnya. Nah, seperti apa dalam roh? Kalau kita buka Yohanes 4:24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh kebenaran. Lalu berdoa menyembah dalam roh itu seperti apa? Dalam roh Elia itu seperti apa? Nah, ayo pokoknya kata kuncinya dalam roh. Dalam roh Elia dan menyembah dalam roh. Terus menyembah dalam roh itu seperti apa? Dalam roh Elia itu seperti apa? Pokoknya ada kata dalam rohnya ya pokoknya. Ini kalau berdebat bisa menang Anda. Kebingungan. Tapi kita orang karismatik yang namanya menyembah dalam roh. Benar kan nih? Orang karismatik kalau diartikan menyembah dalam roh dan kebenaran. Diartikan yaitu yang
Kalau itu diartikan untuk bahasa roh, lalu bagaimana dengan Efesus 6:18? Buka lagi nih. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam rohmu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ada berdoa setiap waktu dalam roh. Apa engkau setiap waktu berbahasa roh terus-terusan? Nah, kalau menyembah dalam oke. 3 ya, sekarang jadi 3 nih. Udah pening kepala Anda. Ini terakhir mau pulang nih, ini segala marina kita sama saling menghayal sedikit. Pertama adalah yang apa dimaksud dalam roh Elia? Seperti apa dan bagaimana? Di dalam karismatik bahwa ada kata kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam karismatik diartikan menyembah dalam berbahasa roh. Kalau begitu bagaimana dengan Efesus 16? Ada berdoalah setiap waktu dalam doa dan berjaga-jaga dalam doamu. Apakah orang karismatik berbahasa roh terus setiap waktu berjaga-jaga terus? Kapan jualannya? Kapan jadi ketua KPPS, Pak? Berbahasa roh terus setiap waktu. Artinya nyeleneh. Berdoa dalam roh dan kebenaran diartikan berbahasa roh artinya salah. Karena ada jawaban di Efesus 8. Berdoa setiap waktu di dalam roh. Apakah setiap waktu itu berdoa terus? Berbahasa roh? Salah. Nggak sanggup. Orang karismatik juga berbahasa roh setiap waktu. Nggak sanggup. Saya jujur, kalau Anda buang air besar dan buang air kecil, apa Anda berbahasa roh? Kan setiap waktu. Artinya tafsiran orang karismatik bahwa menyembah dalam roh dan kebenaran diartikan menyembah dalam bahasa roh artinya salah. Karena waktu buang air besar dan waktu buang kecil tidak bisa dilakukan berbahasa roh. Dan juga orang jarang juga Pak ke WC juga bahasa roh. Kalau salah ya. Kalau begitu diartikan dalam roh itu seperti apa? Di dalam segala doa dan permohonan berdoa setiap waktu di dalam roh. Di dalam roh artinya di dalam kita. Di dalam batin kita. Karena batin dan hati nurani berada di mana? Dalam roh kita. Di dalam roh berbicara di dalam hati dan batin kita. Lihat sekarang kalau saya terjemahkan bahwa di dalam roh artinya itu batin. Artinya di dalam hati kita samakan. Barang siapa Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam batinnya dan di dalam kebenaran. Batinnya harus benar, sikap hatinya harus benar. Berdoa dalam roh artinya berdoa di dalam batin, di dalam sikap hatinya Pak, yang harus benar. Kan sikap hati yang salah seperti doanya salah pemungut cukai. Benar, Tuhan, aku ini bukan orang, bukan berzina, bukan benar, bukan berzina, aku bukan tukang maling, Tuhan. Salah, bukan doa pemungut cukai. Doa pemungut cukainya merendahkan diri, sore. Ayat 1 bilang, Tuhan, dengarkanlah aku ini bukan berzina, aku bukan pemungut cukai, aku bukan pemaling, Tuhan, aku juga bukan seorang pembunuh, dengarkanlah. Yang satunya bilang, yang Yesus bilang, waktu pemungut cukai itu datang ke bait Allah, dia berdoanya seperti ini. Tuhan, aku ini pemungut cukai, orang berdosa, Tuhan ampuni Tuhan. Tuh. Sikap yang manakah kata Tuhan Yesus yang dibenarkan di hadapan Allah? Pemungut cukai, karena Yesus berkata barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa merendahkan akan ditinggikan. Jadi kalau menyembah dalam roh adalah menyembah di dalam hati kita, di dalam batin kita dengan sikap yang benar. Gak boleh sombong dalam hati itu, dalam berdoa pada Tuhan. Sekarang kalau kita taruh di Efesus 6:18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam hatimu, di dalam batinmu, dan berjaga-jagalah dalam doa itu. Enak gak? Waktu Anda, maaf, ke WC, buang air besar, Anda bisa berdoa dalam hati gak? Saya jujur sudah dapat terima, sedang mandi justru. Karena saya sedang ngomong sama Tuhan. Ngomong apa lagi Tuhan?
lagi jebur-jebur, saya bisa ngomong, lagi berdoa dalam kebenaran. Karena saya berdoa dalam hati saya. Waktu Anda naik motor, bisa doa nggak? Iya. Tuhan, aduh ini mau jual kemana nih Tuhan? Bisa. Kalau Anda jujur, kalau buang air besar, mules gak keluar-keluar. Biasanya orang juga berdoa dalam hati, Tuhan, Tuhan, temukan aku. Oh gak keluar-keluar. Buang air besar gak keluar. Semules tapi gak keluar. Dia berdoa dalam hati. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berdoa setiap waktu di dalam batinmu, di dalam hati nuranimu, dalam sikap yang benar. Jadi itu di dalam kekristenan tidak penting, terlalu penting dengan sikap tubuh kita, walaupun nggak boleh kurang ajar juga. Tapi kan kita nggak terlalu sampai kayak orang Yahudi, Pak. Ya kan gitu, nggak sampai begitu-begitu, Pak. Mana orang kalau nyanyi mah jingkrak-jingkrakan semua, haji-haji semua. Dan orang luar kebingungan. Ini doa apa-apa lagi, apalagi pesta, karena cara ibadahnya kok nyanyi, jingkrak-jingkrak nyanyi. Gitu. Tapi itu Tuhan nggak terlalu pusing, karena itu Daud juga menari buat Tuhan dengan kecapi, bertelanjang bulat, nggak telanjang cuma pakai kain doang di sini, buka baju. Tapi sikap hatinya tuh, dalam rohnya, artinya gini, kalau dalam roh diartikan dalam hati, di dalam batin. Kalau dikatakan, ia akan berjalan dalam roh Elia, artinya dia berjalan dalam hati, seperti hatinya Elia. Apakah mungkin ada dua orang yang sama hatinya? Hanya satu. Dengar ya. Yesus adalah Tuhan, maka kekaguman kita terhadap manusia harus segera dihentikan. Kita selalu percaya di ATM bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tiada yang mustahil bagi Allah, benar? Orang berkata, kalau kamu tidak kerja, tidak mungkin uang jatuh dari langit. Memang belum pernah terjadi sih. Tetapi secara iman, kalau engkau meyakinkan itu, Anda salah. Karena Anda tabrakan dengan kata tiada yang mustahil bagi Allah. Bisa nggak Tuhan lempar langit, uang dari langit? Bisa. Sorga itu jalannya aspalnya dari emas. Tendang aja dikit. Ting! Ke kongkin. Jadi uang itu Pak, tinggal jual aja itu. Karena gini, Yesus aja bilang waktu, adakah uang ada pedang? Bayarlah dia 2 dirham. Kamu nangkap ikan. Nanti ikan di mulut tuh ada 2 dirham. Zaman dulu itu uang belum ada serinya, Pak. Oke. Sekarang ada serinya. Oke. Pak, kalau gitu bagaimana caranya Tuhan jatuhkan uang dari langit? Apa bikin nomor seri sendiri? Pak? Tuhan punya cara yang tidak melanggar hukum manusia. Saya sudah bilang, emasnya aja tendang. Terus malam dapat mimpi. Anakku Andreas, di belakang rumahmu, sebelah kiri 1 meter gali itu ada emas di sana. Dapat emas, Bapak jual. Jadi duit kan. Ada serinya kan. Kan tiada yang mustahil. Ini ada lagi cerita dukun yang dia pergi bertapa. Waktu dia bertapa, dia kelaparan. Ya, saya punya bukunya nih. Ini udah jadi pendeta sih. Dia cari, waktu dia belum jadi pendeta, dia cari wangsit ya, ke gunung. Lalu dia lapar. Dia berdoa sama jin. Dia bilang, aku dan rombonganku ini, dia bilang lapar. Gitu. Jin, tolong kasih makan. Dia berdoa, pas dibuka, bener. Ting! Makanan semua, mewah semua. Itu rombongannya makan. Saya bukunya ada di rumah tuh. Waktu dia turun gunung, rupanya di bawah gunung itu orang sedang pesta pernikahan.
Dia dengar-dengar pada ribut semua. Pas turun sampai di kondangan, ada apa ribut? Kondangan pesta kori, rame-rame. Dia dengar. Piringnya kayak pada hilang semua. Makanannya pada hilang. Kemana piringku kurang, jumlahnya kurang. Jin aja bisa mindahin ke sono loh. Gini maksud saya. Dalam dunia perjinan aja bisa sampai seperti itu. Masa Anda tidak percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan duit turun dari langit. Kamu kalau nggak kerja, nggak mungkin duit turun dari langit. Siapa yang bilang? Bagi Allah tiada yang mustahil. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam 1 detik, dia ada di masa lalu, masa sekarang, dan di masa depan. Di mata Tuhan, kitab Kejadian sampai Wahyu sudah selesai. Di matanya Tuhan, iblis itu sudah dikurung. Di matanya Tuhan sudah dihukum di neraka Gehenna. Di matanya Tuhan. Karena dia bisa berada di sini, dan tidak ada satupun yang sebanding dengan dia. Kita tidak percaya namanya doktrin reinkarnasi. Oke? Bisa tidak ada. Pertanyaan saya, tiada yang mustahil bagi Allah. Bisa nggak Tuhan lahirkan satu orang 2 kali? Kalau Anda bilang nggak bisa, maaf, saya tidak mau ikut doktrin Anda. Kalau Anda bilang tidak bisa, saya tidak mau ikuti Anda. Jawaban saya gampang. Kita menolak yang namanya doktrin reinkarnasi, nanti lahir jadi babi, lahir dari nyamuk. Saya yakin dan percaya, khusus Elia, dia memang datang 2 kali. Karena tiada yang mustahil bagi Allah. Karena Yesus terang-terangan, dialah Elia yang akan datang. Dia datang dan berjalan dalam kuasa roh, dalam kuasa hati dan nurani batinnya Elia. Apa mungkin ada 2 orang yang punya hati dan pribadi yang sama? Orang bilang kita punya setiap pribadi manusia adalah pribadi yang unik. Artinya apa? Unik itu artinya satu pun tidak ada yang sama. Ngomong gampang nggak? Sidik jari ada yang sama? Gak ada. Tidak ada. Karena satu pribadi adalah pribadi yang unik. Kembaran pun beda pribadinya. Nggak ada yang benar-benar sama. Maka disebut manusia adalah makhluk yang unik. Setiap pribadi tidak akan pernah sama. Tapi kalau sampai dikatakan dalam kuasa roh. Dalam kuasa roh hati, nurani, batinnya Elia. Dan Yesus mengatakan dialah Elia yang akan datang. Apakah mungkin ada 2 orang yang sama persis? Tidak mungkin. Kita sudah punya yakin bahwa manusia ada pribadi yang unik. Kembaran pun tidak mungkin sama. Artinya, saya lebih percaya bagi Allah tiada yang mustahil. Memang Elia lahir 2 kali. Khusus Elia tapi. Khusus Elia. Sekarang aja gini. Waktu Musa sudah mati. Elia Musa satunya siapa? Elia ya. Benar. Waktu di Taman Getsemani siapa yang nongol? Musa dan Elia nggak salah ya. Benar nggak? Waktu di Getsemani, tuh muka Yesus bercahaya, nongola ada Musa, Elia. Satunya Elia ya. Benar kan? Ya. Kejadian itu setelah Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Oke? Artinya dia sudah mati. Orang yang sudah mati pun bisa nongol di Taman Getsemani. Musa dan Elia. Gak ada yang mustahil. Saya percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di lubang semut apapun terjadi, Tuhan tahu dan tidak dibatasi oleh apapun. Dan saya lebih percaya tidak ada satu manusia pun yang persis sama hati dan batinnya. Kecuali orang itu memang satu orang. Saya menolak reinkarnasi orang lahir jadi babi 1000 tahun lagi jadi nyamuk. Tapi menurut saya, Yesus berkata, dialah Elia yang akan datang. Elizabeth, anakmu beri dia nama Yohanes. Dialah yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Supaya anak-anak berbalik kepada bapaknya dan bapaknya berbalik kepada anaknya. Semua ayat menyatakan
menceritakan satu orang, Yohanes Pembaptis, yaitu Elia yang akan datang. Semua ayatnya. Makanya waktu dibilang, bukan langsung diem dia. Sebentar langsung dibilang, enggak, aku ini orang yang berseru. Dia udah tahu gue bohong nih. Saya bilang, semua manusia pembohong. Ternyata Yohanes tidak luput dari ini. Oke, seterusnya. Amsal langsung aja, ini nggak usah yang Daniel 4:17. Amsal 16:1. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Amsal 16:9. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1:37. Apa hubungannya dengan Daniel 4:17? Kita ini ada menurut petusan para penjaga dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang yang hidup tahu bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya, bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Jadi manusia boleh berkata, siapa yang menang presiden? Saya menjagokan presiden, tapi manusia menimbang-nimbang dalam hati. Jawaban lidah ada pada Tuhan. Hati manusia memikir-mikirkan jalan, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Artinya presiden yang terpilih adalah dalam penentuan Tuhan. Bahwa yang maha kuasa berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikan kepada yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil pun dikedudukan. Artinya presiden yang terpilih adalah manusia boleh timbang-timbang, pikir-pikir siapa yang mau jadi saya pilih dan siapa yang saya coblos. Ternyata yang terjadi hari ini adalah karena apa? Pemberian Tuhan. Ketetapan Tuhan. Maka genaplah dalam kitab Roma bahwa apa? Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintahan yang di atasnya. Barang siapa melawan pemerintah, melawan ketetapan Tuhan. Anda boleh nentang setiap pemilu apapun. Tapi Anda boleh pikir-pikir, menimbang-nimbang siapa yang harus saya coblos. Tetapi penentuan terakhir tetap adalah apa? Tuhan. Dan mengangkat orang yang terkecil untuk duduk di atas itu. Termasuk Kim Jong-un. Harus setuju nih Pak. Pak, tapi kan dia memerintah secara diktator Pak. Itu sudah ketetapan Tuhan. Mau ngomong apa? Oke, sampai di sini aja. Kita sudah menemukan bahwa tidak manusia yang luput dari bohong dan manusia boleh memikirkan jalan-jalan hidupnya. Tapi jawaban lidah ada pada Tuhan. Jadi persahabat ini saya memesan bahwa jangan lagi memuja manusia. Saya juga mau bertobat Pak. Masalah integritas juga saya mau tobat Pak. Integritas rupanya bisa tersesat Pak. Kita merasa hari ini sudah lebih baik daripada orang. Saya waktu Pak di rumahnya siapa? Bapaknya itu kemarin Asong. Bapak saya kan kasih Pak, ini remanya Pak. Bapak jawab saya apa? Ya, waktu itu belum turun. Artinya kita merasa hari ini kayaknya sudah baik. Sudah seperti Tuhan ini mirip beda tipis. Ternyata waktu turun rema yang terbaru, kita masih nggak berakal budi. Jadi jauh. Nah benar kata Ibu Gam, masih jauh. Jadi harus tunggu rema terbaru. Kita dulu menyangka, oh orang bela harga diri, bener dong. Kalau orang bela ngomong, kamu kalau injak-injak harga diri. Karena kita setuju, karena apa? Kita seperti itu dulu. Ya kita juga kalau di harga diri kita marah. Kita, iyalah wajarlah harga diri injak-injak. Ternyata di pandangan Tuhan waktu turun rema terbaru itu salah. Kita selalu berkata apalagi orang perkataan jujur itu menyakitkan. Ternyata kita memang selalu mewanti-wanti, ngomong hati-hati. Kalau terlalu jujur nanti dia menderita. Ternyata di mata Tuhan itu rema turun terbaru salah. Orang mau ngomong apapun terima aja, bagi ATM ya, bukan keluar. Kalau keluar tetap harus hati-hati. Ke ATM ada perlu apa harus ngomong apa adanya. Tidak boleh lo orang jujur Pak. Masa merasa menderita? Kan orang ada juga yang kalau minta bantuan selalu bawaannya curiga.
Nih orang datang ke rumah saya minta bantuan nih pasti. Yuk, dia lagi mau, sebentar lagi dia mau ngomong jujur, tapi kamu sudah menderita dulu. Sebentar lagi orang itu mau ngomong jujur. So, kok saya lagi susah kok, saya minta dulu itu ya, mau beli beras Pak, mau beli. Dia sebentar lagi dia memang apa yang kamu pikir mungkin benar, tapi kamu sudah menderita sebenarnya. Apalagi pas ngomong, nah bener kan kata, dalam hati bilang, nah kerja dong. Anda sudah Anda sudah menderita loh. Orang lagi mau ngomong jujur. Nah, setelah rema-rema datang ternyata masih belum berakal budi. Saya dulu juga gitu Pak. Kalau ada orang jual barang nggak tahu datang dari mana. Murah, tak beli Pak. Tapi setelah rema terbaru, ya nggak boleh ya. Itu bukan milikmu kata Tuhan. Aku nggak berkenan. Berhenti saya. Kita pun nggak boleh. Nemu uang 50.000, 100.000 tidak boleh diambil. Karena dibanding dengan rema terbaru kita tidak berakal budi. Jadi ya saya bilang kalau masih sama 2033 ya bisa iya bisa tidak juga. Saya mau diem aja saya karena jangan sampai turun rema terbaru saya merasa belum berakal budi Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu telah selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan atas rema terbaru. Semuanya ya Tuhan. Terima kasih atas semuanya ya Tuhan. Engkau terus mendidik kami khusus ATM Tuhan. Untuk mencapai akhlak mulia. Mencapai pribadi yang agung, wicaksono yang fana. Dan dimanapun kami berada menjadi terang bagi dunia. Sebagai penunjuk arah yang benar. Sebagai pembimbing orang dalam kebodohan. Dan mengeluarkan orang di dalam kegelapan dalam menjalani kehidupan. Jadikan kami seperti itu Tuhan. Sebagai pembimbing, pengajar, pemberitahu sebagai pelita bagi orang-orang di dunia ini. Di dalam makhluk-makhluk yang tidak berakal budi. Kami menjadi petunjuk, pemberitahu, mengingatkan, mengehkan. Bahwa itu salah dan ini yang benar. Jadikan kami seperti itu Tuhan. Kemuliaan bagimu selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.